Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Advanced Managerial Accounting. Saya sendiri Izul Islam Nur Mustain dan rekan saya ada Raden Roro Widyaningtya Praetno akan mempresentasikan terkait pembahasan paper Balance Scorecard and Performance, yakni paper 2. Ini untuk deskripsi definisi umum pada pembahasan artikel yang akan dibahas, yakni berjudul An Investigation of the Effect of Balance Scorecard Implementation on Financial Performance, yang mana penulis dari artikel yang akan dibahas adalah Stan Davis dari Wake Forest University dan Tom Albright dari University of Alabama, yang mana artikel ini berasal dari jurnal Management Accounting Research volume 15 tahun 2004 di halaman 135 sampai 153. Untuk penelitian yang akan artikel yang akan dibahas itu memiliki tujuan penelitian yang mana mengidentifikasi hasil penerapan balance scorecard terhadap peningkatan kinerja keuangan pada organisasi terfokus, yaitu organisasi perbankan, khususnya bagaimana efek dari kinerja non keuangan terhadap peningkatan dari kinerja keuangan. Lalu tujuan yang kedua adalah mengetahui bagaimana hasil eksperimen yang sifatnya itu kuasi pada penerapan BSC di organisasi dan pengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk penelitiannya sendiri, metodologi penelitian dengan cara memperoleh data dari hasil kuasi eksperimen dengan model yang sudah diajukan di penelitian sebelumnya, yakni penelitian Cook and Campbell di tahun 1979 terkait kinerja organisasi, yang membandingkan hasil sebelum dan sesudah eksperimen atau pre atau post eksperimen di organisasi yang belum menerapkan BSC sama sekali. Nah, kemudian ada juga data pendukung lainnya seperti data sekunder tambahan seperti laporan laba rugi atau income statement dalam mengetahui bagaimana peningkatan perspektif kunci penilaian kinerja keuangan atau Key Financial Measures atau KFM. Nah, lalu bagaimana pentingnya penelitian ini perlu dilakukan atau dibahas dalam urgensi penelitian. Nah, terdapat beberapa pernyataan bahwa yang pertama, balance scorecard merupakan aspek penting dalam pengembangan akuntansi manajemen. Nah, ini disampaikan dari Atkinson dan rekan di tahun 97. Lalu ada yang kedua adalah masih adanya hasil penelitian yang bertolak belakang antara penerapan BSC dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja keuangan, yang mana ada beberapa penelitian yang mana itu penerapan BSC meningkatkan kinerja keuangan. Lalu ada juga yang salah satunya yakni penelitian dari Itner dan rekan di tahun 2003 yang menghasilkan bahwa penerapan BSC berkebalikan dengan peningkatan kinerja keuangan, berpengaruh secara negatif. Nah, lalu ada pernyataan yang ketiga, yakni minimnya penelitian BSC yang menerapkan model eksperimental dengan pendekatan secara bersamaan atau longitudinal pada kaitannya terhadap peningkatan kinerja organisasi dan NFM atau non-financial measures. Ini disampaikan dari Davis and Albright di tahun 2004. Nah, dari fondasi penelitian yang dilakukan di dalam artikel ini adalah konsep dari balance scorecard yang disampaikan oleh Kaplan and Norton di tahun 92, bahwa sebetulnya konsep ini menjelaskan bagaimana melihat organisasi secara keseluruhan dengan memahami perspektif selain keuangan. Nah, ada perspektif lainnya, yakni ada perspektif pelanggan, proses internal, serta learn and growth atau pembelajaran dan pengembangan. Ini disampaikan oleh Kaplan dan Norton tahun 96. Lalu yang kedua adalah konsep BSC ini digunakan sebagai suatu alat yang meningkatkan efektivitas komunikasi strategis dan kontrol manajemen. Ini disampaikan oleh Malina and Selto tahun 2001. Nah,
karena penelitian ini menggunakan model eksperimental bahwa ada beberapa beberapa variabel model yang akan dibahas, yakni yang pertama adalah dependent variable dalam penelitian ini adalah Composite Key Financial Measure atau CKFM. Lalu ada eksperimen sampelnya, ini ada pembagian antara cabang dari perusahaan organisasi perbankan yang menggunakan BSC dan non BSC, yakni ada BSC branches, ini ada 4 organisasi, lalu ada non BSC branches yang ada 5 organisasi. Nah, ini digunakan sebagai control group. Nah, kemudian data dari CKFM ini dan penerapan BSC dibandingkan menggunakan data panel antara 9 branches A sampai I dalam waktu 2 tahun. Nah, ini observation periodnya 2 tahun dari Juni 99 sampai Juni 2001. Nah, yang kami temukan bahwa penelitian ini tidak ada hipotesis, maka penelitian ini menggunakan prediksi yang mana adanya keterkaitan positif antara peningkatan non-financial measures dalam kegunaannya untuk sistem penilaian kerja dengan peningkatan kinerja keuangan atau Composite Key Financial Measure atau CKFM. Nah, berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Roro. Baik, terima kasih Mas Izul. Di sini teman-teman bisa kelihatan bahwasanya hasilnya ditampilkan dalam figur 4. Di sini teman-teman bakal melihat ada perbandingan dari performa. Ini di sini dijelaskan graph of growth median. Jadi dari CKFM-nya sendiri, dari divisi yang pakai BSC dan menggunakan non BSC gitu. Nah, kalau yang ditampilkan di gambar warna biru itu ada garis warna biru itu. Nah, di situ menunjukkan bahwasannya branch yang menggunakan BSC itu punya peningkatan yang signifikan dibanding pada branch yang tidak menggunakan BSC gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya dalam tampilan graph ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Izul, bahwasanya penelitian ini dilakukan secara eksperimen, terus kemudian diuji pada lapangan yaitu pada 2 tahun dari Juni 1999 sampai dengan Juni 2001. Teman-teman bisa melihat bahwasanya yang ditampilkan adalah per 3 bulan sebagaimana yang ada di graph 4 ini atau di figur 4 gitu. Nah, di sini seperti yang sudah saya singgung, yaitu menunjukkan peningkatan kinerja untuk cabang BSC dibanding pada cabang yang non BSC seperti itu. Next. Oke, nah di tabel 3 ini penelitian ini tuh bilang bahwasanya mereka melakukan pengujian dengan menggunakan uji Wilcoxon, mohon maaf. Di sini dia ada menunjukkan Z statistik dan P value, di mana kalau misalnya di panel A dia itu menguji pada BSC branch, kalau misalnya di panel B dia diuji pada non BSC branch. Jadi bisa kelihatan bahwasanya ada di Wilcoxon itu punya level yang panel A itu menunjukkan angka 1,826 pada Z statistiknya, sedangkan pada panel B itu tuh bisa kelihatan 0,674 seperti itu. Nah, signifikansinya menunjukkan bahwasanya panel A itu pada divisi atau branch yang menggunakan BSC, dia itu menunjukkan peningkatan kinerja secara signifikan, bisa kelihatan pada p-value yaitu 0,034, sedangkan pada panel B dia tidak menunjukkan signifikansi pada peningkatan dari masing-masing branch gitu. Kemudian di panel C teman-teman bisa melihat bagaimana sih perubahan dari CKFM value di Juni 1999 sampai dengan 2001. Di situ kelihatan bahwasanya peningkatan di sini itu menguji dan menentukan apakah ada perbedaan performa di antara eksperimen dan divisi kontrol itu sendiri gitu. Jadi di sini kelihatannya adalah justru kayak memvalidasi bahwasannya hasil penelitiannya itu memang memiliki signifikansi pada divisi atau branch yang memiliki atau menggunakan BSC
seperti itu. Itulah walaupun sebenarnya di sini kelihatan ada perbedaan arah hubungannya gitu. Akan tetapi sebenarnya yang bisa kita garis bawahi di sini adalah peningkatan terjadi ketika divisi itu memiliki atau menggunakan BSC dan terjadi peningkatan pada kinerja keuangan mereka gitu. Terus kemudian di sini kalau misalnya teman-teman melihat di bagian eh, apa sih ini footnote, di bagian footnote ini ada B dan C di mana dia itu menggunakan prediksi yang berbeda. Kalau yang di B itu kan dia menggunakan one tail p value, sedangkan yang di panel B, maksudnya di keterangan C itu adalah two tail value, p value. Jadi itu kenapa kok dibedakan itu karena kalau yang di panel A dia itu memberikan prediksi mereka, memberikan harapan bahwasanya mereka itu mengekspektasikan bahwa performa akan meningkat pada kinerja dari branch yang menggunakan BSC. Sedangkan yang tutil yang ada di panel B itu dia tidak memberikan prediksi gitu. Sebagaimana yang yang sudah disampaikan oleh Mas Izul, di mana prediksinya itu memang terjadi peningkatan pada branch yang menggunakan BSC gitu. Selanjutnya, oke, di sini berikut ada conclusion, contribution, sama limitation. Kalau conclusionnya di sini memberikan bukti bahwasanya dia mendukung proposisi bahwa BSC itu dapat meningkatkan kinerja keuangan, di mana branch dengan BSC itu memiliki keunggulan dibanding non BSC pada CKFM pada organisasi yang sama. Nah, tadi bisa kelihatan kalau teman-teman ingat pada figur 4, kan kinerja yang BSC itu punya peningkatan yang jauh lebih tinggi dibanding pada non BSC seperti itu. Terus kemudian pada metode ini itu memiliki kemungkinan kausal antara BSC dengan kinerja keuangan itu sendiri. Jadi dimungkinkan bahwasanya antara satu dan yang lain itu bisa memiliki keterbalikan arah hubungannya. Makanya di sini dia cuma membahas tentang hubungan dan tidak membahas tentang pengaruh seperti itu. Terus kemudian di sini untuk kontribusinya adalah pada pengukuran kinerja, dan dia turut mengembangkan literatur terkait dengan BSC dan memberikan bukti bahwa BSC itu dapat meningkatkan kinerja keuangan. Jadi kalau teman-teman mempelajari BSC kemarin secara non finansial, maka di sini itu dia meyakinkan bahwasanya yang non finansial atau indikator-indikator non finansial itu dapat memberikan impact atau dampak gitu ya terhadap kinerja keuangan dalam peningkatan kinerja keuangan itu sendiri. Terus kemudian yang di sini di garis bawahi di penelitian ini itu adalah uh, penelitian pada bidang akuntansi manajemen itu punya ketidakmampuan terhadap bagaimana menilai inisiatif manajemen baru seperti BSC, termasuk pada kurangnya hubungan koheren antara ukuran yang dipilih untuk sistem kinerja dan keuangan yang ditargetkan. Jadi akuntansi manajemen itu masih belum bisa melihat pengukurannya efektif, terus pengukurannya sesuai, bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain seperti itu. Terus kemudian di penelitian ini juga lengkap dijelaskan keterbatasan yang mereka miliki atau mereka hadapi dalam penelitian ini, yaitu adalah mereka menyampaikan adanya keterbatasan pada waktu yang hanya 4 bulan gitu. Nah, dalam periode yang 24 bulan, si penelitian ini itu mengatakan bahwa saya mungkin saja ada perbedaan atau perbedaan hasil apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya adalah 4 tahun gitu kan. Kalau di sini kan 2 tahun, mungkin aja sebelum dan sesudahnya bisa juga dikoreksi atau dilakukan penelitian sebelum dan sesudah penerapan BSC gitu. Terus kemudian penelitian ini juga menyadari bahwasanya suatu organisasi itu unik, dan karena sifatnya yang unik maka mereka akan kesulitan untuk mengeneralisasi. Jadi karena sulit untuk mengeneralisasi, maka tidak bisa dilakukan dalam penelitian ini, karena ya kembali lagi bahwasanya organisasi itu unik dengan karakteristiknya masing-masing, tetapi kemudian studi ini tuh jauh lebih dipercaya. Mereka di dalam penelitian ini itu percaya bahwasanya pengukuran yang dilakukan itu sudah tepat
dibandingkan dengan studi-studi yang sebelumnya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, ya, di sini ada penjelasan tentang future research-nya, dan ini saya ambil dari penelitiannya, karena di penelitian ini sangat detail, yaitu penelitian masa depan itu bisa lebih fokus pada efektivitas BSC. Kenapa? Karena sebenarnya penelitian ini sudah menjawab adanya kemungkinan untuk memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan dibanding pada penelitian yang sebelumnya. Karena di penelitian yang sebelumnya di ILNERD itu ya, mereka menunjukkan bahwasanya kinerja BSC itu berpengaruh negatif, sedangkan di sini dia itu menunjukkan hubungan yang positif pada kinerja keuangan gitu. Terus kemudian di penelitian masa depan itu juga seharusnya bisa mengembangkan dalam setting yang sama, tetapi dengan periode waktu yang berbeda. Kalau di penelitian ini kan dia melakukan penelitian pada organisasi yang sama, gitu kan. Nah, tapi periode yang berbeda dimaksudkan adalah waktu yang lebih panjang untuk menghilangkan anomali jangka pendek seperti yang sudah dijelaskan selanjutnya. Terus kemudian juga apakah ada perbedaan gitu kan antara sebelum penerapan BSC dan setelah penerapan BSC itu juga bisa dilakukan. Terus kemudian penelitian selanjutnya itu juga bisa mengeksplorasi gimana sih manfaat dari BSC dipengaruhi oleh karakteristik industri, persaingan, dan jenis strategi yang berbeda. Karena masing-masing setiap industri unik tadi seperti itu, dan di penelitian ini tidak menerapkan adanya pengaruh atau kontrol dari karakteristik dari industri ataupun persaingan yang ada dan jenis strategi yang berbeda. Maka kemudian penelitian ini memberikan saran untuk bisa menggunakan indikator-indikator yang lebih detail dalam mengeksplorasi bagaimana sih manfaat dari BSC itu sendiri di masa depan. Demikian. Baik. Oke. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tutup. Semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.